Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kajian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke adab yang baru, yaitu adabut tayammum atau etika bertayamum. Di sini saya akan mengkombinasikan antara kitab Bidayatul Hidayah dengan kitab Bulughul Maram dan dengan fatwa-fatwa daripada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adabut tayammum, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kita akan mempelajari tentang etika bertayamum. Tayamum itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Allah bersabda, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Allah mengatakan, famsahu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Lalu di sini para ulama berbeda pendapat mengenai kata wa aidikum minhu. Allah berfirman tadi, bertayamumlah dengan menggunakan debu yang baik atau suci, lalu usapkanlah kepada wajahmu dan tanganmu. Kata aidikum atau kata tanganmu ini oleh sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengusap tangan itu hanya kedua telapak tangan saja, hanya kedua telapak tangan. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua adalah mengusap
tangan hingga ke siku. Ini pendapat yang kedua. Lalu pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan tidak hanya sampai siku, tapi sampai tengah ini, bahkan sampai ke ketiak. Jadi ada ulama yang mengatakan hanya kedua telapak tangan, lalu ada yang mengatakan sampai ke siku, bahkan ada yang mengatakan sampai ke ketiak. Itu para ulama mengatakan maksud dari kata aidikum. Biasanya mereka yang berpendapat bahwasanya kalau bertayamum sampai ke siku menggunakan dalil di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda, at-tayammum dorbatani. Tayamum itu dua kali tepukan. Dorbatun lil wajhi, tepukan yang pertama yaitu di wajah, wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan tepukan yang lain adalah mengusap kedua tangan sampai ke kedua siku. Dan ini yang digunakan oleh pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga sebagian besar teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Apa dalilnya? Ya itu dalilnya. Lalu yang mengatakan bahwasanya tayamum itu cukup hanya kedua telapak tangan, tidak usah sampai siku bahkan sampai ke ketiak, ini menggunakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah yang dimaksud dengan tangan, Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Apa yang dimaksud kedua tangan yang harus dipotong sebagai hukuman untuk pencuri? Maka kata ulama, yang dipotong tidak semua tangan, tapi hanya pergelangan tangan. Jadi di dalam syariat kita itu, kalau ada pencuri yang mencurinya sampai nisab tertentu, maka dia akan dipotong tangannya, yaitu yang dimaksud tangan yaitu kedua telapak tangan. Lalu dalil selanjutnya yang mengatakan bahwasanya kalau kita tayamum itu hanya kedua telapak tangan saja, tidak usah sampai ke siku. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan innama kana yakfika hakadha, cukup bagimu seperti ini, wa masauha wajhahu wa kaffaihi wahidah, cukup mengusap muka dan mengusap kaffaihi wahidah, kedua telapak tangan. Jadi kalau ada yang mengatakan sampai ke siku, ini berarti kalau kita merujuk kepada mazhab, maka ini lebih banyak ke mazhab Syafi'i. Tapi kalau merujuk ke kedua telapak tangan, maka cenderung kepada mazhab Hambali. Mana yang rojih? Kalau majelis tarjih mengatakan kedua telapak tangan. Tapi ya kita menghormati mereka yang bertayamum sampai ke sikunya masing-masing. Setahu saya seperti itu. Dan sebenarnya perbedaan pendapat ulama tentang hal ini sangat banyak sekali. Rata-rata teng mriki mboten nate tayamum. Satu sehat, kedua air banyak. Rata-rata hampir tidak pernah bertayamum. Sampai-sampai cara tayamumnya sudah lupa semuanya. Karena saking seringnya wudhu dan tidak pernah tayamum. Kecuali orang yang sakit memang tidak diperbolehkan untuk memegang air. Jadi
Kita membahas tentang adabut tayamum atau etika bertayamum. Tayamum itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-7. Imam Ghazali mengatakan, fa in ajasta, jika kamu tidak mampu anisti'malil ma'i, untuk menggunakan air, dengan sebab apa? Imam Ghazali mengatakan ada 6 sebab seseorang diperkenankan untuk tayamum. Yang pertama, lifattihi ba'dat tolabi, tak kunjung menemukan air setelah mencarinya. Kita mencari air tidak ketemu, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Apakah mungkin? Mungkin. Contoh, kita sedang piknik ke Bromo. Apakah di tengah-tengah gurun pasir Bromo ada air? Jawabannya tidak ada air yang digunakan untuk berwudu. Lah kalau di tengah-tengah gunung Bromo atau di lautan pasir Bromo itu tidak ada air yang digunakan untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Atau mereka yang sukanya hiking, yaitu naik gunung, apakah Merapi atau Merbabu atau ke Gunung Lawu, mereka tidak punya air, maka dicukupkan bagi mereka untuk apa? Untuk bertayamum. Seandainya hiking atau naik gunung ada air, airnya mengalir di sungai, tapi harus turun di sebuah jurang, maka kita tidak usah mencari air yang berada di sungai jurang itu, cukup untuk melakukan tayamum. Jadi lifattihi ba'da tolab, tak kunjung menemukan air setelah mencarinya. Ini yang pertama kata Imam Ghazali. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, diceritakan kana ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah hadis dari Imran bin Husain, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fasalla binnas, lalu beliau mengimami sholat bersama dengan sahabat. Fa'idha huwa birojulin mu'tazilin, tiba-tiba ada orang yang tidak ikut melaksanakan sholat, dia menyendiri. Ini Nabi dan sahabat sholatnya berjamaah, ada satu orang yang tidak sholat berjamaah, ada satu orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian apakah Nabi memarahi orang tersebut karena tidak berjamaah? Jawabannya, Nabi tidak memarahi. Faqala, Nabi bertanya, ma mana'aka antusalliya, apa yang menghalangimu untuk melakukan sholat? Kenapa engkau tidak sholat? Padahal kita ini sholatnya sedang berjamaah. Qala, dia mengatakan, asobatni janabah wala ma'ah, saya itu junub tetapi airnya tidak ada. Nah, kalau junub, di dalam pikiran laki-laki tersebut harusnya mandi besar. Kalau mandi besar membutuhkan air yang banyak. Ternyata dia tidak menemukan air. Qala, Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id, kalau kamu tidak bisa menemukan air untuk mandi jenabah, maka cukup
as-sa'id, cukup bertayamum dengan menggunakan debu. Fa innahu yakfik, itu cukup bagimu. Jadi sampai-sampai di dalam hadis Nabi mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, innas sa'id tahurun liman lam yajidil ma asyra sinin. Tanah itu mensucikan, alias bisa digunakan untuk tayamum meskipun orang itu selama 10 tahun tidak menemukan air, maka tetap dia harus tayamum. Jadi yang pertama yang membuat seseorang itu diperkenankan untuk tayamum adalah lifaqdihi ba'dat tolabi, tak kunjung menemukan air setelah mencarinya. Lalu yang kedua yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tayamum, kata Imam Ghazali, auli udhrin min maradin, ada uzur seperti orang itu sedang sakit. Orang yang sedang sakit, dia harus terbaring di atas kasur dan di rumah sakit, kemudian dia juga harus diinfus, maka dia diperkenankan untuk tayamum. Tapi sakitnya sakit yang benar-benar dia harus tayamum. Tapi kalau sakitnya sakit pilek, ya itu ya tetap harus berwudu, tapi harus jelas sakitnya. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit, dia terbaring di rumah sakit, dia harus diinfus, maka cukup bagi dia untuk bertayamum, tidak usah ngeyel harus berwudu. Nah ini kadang-kadang kalau ngeyel niki yang nggih payah nih, dadak kudu wudu. Dan niku ngrepoti sinten? Ngrepoti sing nunggu. Nah, jenenge wong lara niku kudune manut karo sing sehat. Lalu kata Imam Ghazali, sebab ketiga seseorang boleh melakukan tayamum adalah aulimani'in minal wusuli ilaihi min sabu'in au habsin, yaitu ada hal yang mencegah untuk mendapatkan air, seperti ada hewan buas atau dia itu sedang di dalam penjara. Jadi kalau seandainya zaman dahulu di Arab sana, ada orang yang mau wudhu, ternyata tempat wudhunya tersebut ada ular kobra. Terus, nah ini di tempat lain tidak ada air kecuali di situ saja. Nah, ini kalau dia nekat untuk berwudu, maka ada kemungkinan besar dia akan dipatuk oleh ular kobra. Nah, kalau halnya seperti itu, maka kata Imam Ghazali tidak usah berwudu, maka cukup untuk melaksanakan tayamum. Kenapa? Ya karena menjaga jiwa itu lebih penting daripada melaksanakan sholat. Menjaga jiwa itu lebih penting daripada melakukan wudhu. Kenapa? Ya karena memang agama Islam itu kan salah satu maqasidus syariah adalah menjaga jiwa. Sholat itu penting, tapi menjaga jiwa itu juga penting. Nah, jadi kalau kita belajar maqasidus syariah, kenapa syariat itu ada, maka salah satunya yaitu dia harus menjaga jiwa. Atau yang kedua tadi kata Imam Ghazali, dia di dalam penjara, maka kata Imam Ghazali dia diperkenankan untuk apa? Untuk tidak berwudu tetapi cukup melaksanakan tayamum tadi niku. Lalu selanjutnya, ini saya sampaikan mungkin tidak banyak orang yang tahu sebab-sebab diperbolehkan tayamum.
Lalu selanjutnya yang keempat, kata Imam Ghazali, au kanal ma al hadir tahtaju ilaihi li atoshika au li atoshi rafiqika. Yang keempat adalah ada air tetapi dibutuhkan untuk minum, atau dibutuhkan temanmu untuk minum. Jadi memang punya air, tapi airnya terbatas digunakan untuk minum. Jadi kalau zaman dahulu orang naik perahu, ini dia memiliki dua pilihan. Air yang harus diminum ini mau dipakai wudhu, atau dia harus tayamum karena perahunya sangat besar, tidak mungkin berwudu di lautan, maka dia itu diperbolehkan untuk tayamum meskipun dia punya air, karena airnya hanya digunakan untuk minum. Bahkan kata ulama, kalau ada orang yang melakukan perjalanan bersama dengan anjingnya, di dalam perjalanan itu dia hanya memiliki air untuk diminum, dan di jalan tersebut tidak ada air, maka lebih baik airnya digunakan untuk dia minum sendiri dan digunakan untuk meminum bersama dengan anjingnya daripada digunakan untuk berwudu. Sampai seperti itu. Mungkin ini seandainya ada orang yang melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke Solo, lalu tiba-tiba di tengah jalan, di jalan tol ini macet, tidak bisa bergerak. Nah, dia punya air putih, lalu ini sudah waktunya sholatnya mau habis, maka dia tidak usah menggunakan air yang dia minum untuk berwudu, tapi cukup dia bertayamum. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu penting. Menjaga jiwa itu penting ya. Berarti meskipun airnya ada, kan kadang-kadang ada orang itu perpergian membawa air sebanyak 2 botol atau 3 botol. Lah kena macet, tidak bisa bergerak selama 10 jam, maka sholatnya hanya dengan tayamum, tidak usah dengan cara berwudu dengan menggunakan air minum yang dia punya tersebut. Karena apa? Lebih penting airnya untuk menjaga kehidupan daripada digunakan untuk bersuci. Niku realita. Niku realita seperti itu. Jadi kalau orang tahu dia ngaji, maka agama itu akan menjadi mudah, tidak ada yang sulit. Lalu yang kelima, kata Imam Ghazali, au kana milkan li ghairika wa lam yuba illa bi aktsar min tsamanil misli. Ada air tetapi dijual dengan harga di atas standar umumnya air. Airnya ada tapi apa? Tapi airnya itu dijual di atas standar air. Contoh, semisal tadi ada orang yang mudik, ternyata dia harus bermacet-macetan di pinggir jalan tol. Dia punya air, tapi airnya terbatas. Kemudian ada orang yang jual air keliling-keliling itu, airnya aqua yang biasa dijual 5.000, dia jual 20.000 karena semua orang butuh minum. Nah, ini daripada ya sudah, airnya memang mahal, daripada uangnya digunakan untuk membeli air yang harganya mahal di atas standar, lebih baik orang itu melakukan tayamum sudah selesai. Niku selesai nih, seperti itu agama niku. Contoh daerah mriki insya Allah mboten kekeringan. Mungkin di daerah Juwangi dan sebagainya, setiap musim kering pasti banyak yang membutuhkan air, tapi airnya terbatas, harus disetok dari sumber air yang ada di Boyolali. Airnya hanya cukup untuk masak. Kalau airnya cukup untuk masak, ya sudah, dia tayamum saja, tidak usah digunakan untuk berwudu. Nah, seperti itu dipermudah. Lalu yang terakhir,
Kata Imam Ghazali, au kana bika jiroha au maradun takhafu minhu ala nafsik. Atau yang keenam, kamu memiliki luka atau sakit yang mengkhawatirkan keselamatan jiwamu. Kata Imam Ghazali, kalau punya luka atau punya sakit yang mengkhawatirkan jiwamu, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Jabir, dari Jabir, qala, dia berkata, kharajna fi safarin, kami melakukan safar, fa asaba rajulan minna hajarun fajjahu fi ra'si. Kami melakukan safar, kemudian salah seorang di antara kami tertimpa batu, sehingga apa? Kepalanya itu retak. Dados mboten mung bocor niku apa nggih? Tulang di kepala itu retak nih. Watune nggih mboten kerikil, nggih watu tenan berarti niku. Lah, ini orang Arab. Niki orang Arab. Summah talama. Lah, orang yang sedang sakit, kepalanya bocor, tulang di kepalanya retak, summah talama, bisa-bisanya dia itu junub. Wong Arab ini ngoten niku. Jadi wong loroi bisa mimpi basah. Saya itu punya guru, itu beliau itu pernah cerita seperti ini. Saya tidak tahu beliau dari kitab apa. Orang Arab itu, kata guru saya tidak tahu dari kitab mana, beliau mengatakan dulu pernah perang, di tengah-tengah perkaran mereka itu junub katanya. Orang Arab ngoten niku. Itu tidak tahu nggih. Apa mungkin orang Arab itu nafsunya besar? Niku jenenge wong loro, ndase meh pecah kok iso-isone junub. Nah, wong Jawa ketinggalan mboten mungkin, wong Jawa mboten mungkin. Nah, ya nek wong Arab mriku. Nah, jadi ada sebuah cerita dari Jabir. Pada suatu ketika Jabir dan teman-temannya melakukan perjalanan, kemudian salah satu temannya itu tertimpa batu, kemudian kepalanya retak, berdarah, bocor. Fasa'ala ashabahu, kemudian karena dia mimpi basah, dia junub, dia tanya kepada teman-temannya, hal tajidu nali rukhsah fi akhbaro bidzalika. Kemudian dia tanya, apakah ada keringanan kalau saya tertimpa seperti ini? Nah, dia meminta tanya kepada teman-temannya, ada rukhsah enggak? Ini mau mandi junub. Faqala at-tayammum, apakah tayamum? Qalu, sahabat-sahabatnya mengatakan, manajidulaka rukhsah wa anta taqdiru alal ma. Ini boleh tayamum ndak? Sahabat-sahabat mengatakan ora iso. Kowe kudu adus ngoten niku. Wah, niki ndek kanca nggih rada ngawur. Kowe kudu adus niku guyon apa tenanan nggih mboten ngertos. Wa anta taqdir alama, kamu harus tetap mandi. Faltasala, kemudian orang itu nekat mandi, famata, maka dia meninggal dunia. Nah, itu gara-gara kepalanya tertimpa batu, lalu kepalanya berdarah, kemudian dia junub, lalu dia oleh teman-temannya diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian ya dia memang besar, kemudian mati. Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bertanya kepada Nabi mengenai temannya tadi yang mati gara-gara disuruh untuk mandi junub. Nabi mengatakan, qataluhu faqatalahumullah. Kamu membunuh temanmu, semoga Allah membunuhmu. Ini gara-gara kamu menjawab ngawur itu temanmu mati. Ala sa'alu idza lam ya'lamu.
kalau kamu tidak tahu, maka kamu harusnya bertanya. Akhirnya fatwanya ngawur dan serampangan. Nabi mengatakan, fa inna syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Nek kowe ora mudeng ya takok. Nah niku wong salah takok niku kadang-kadang marake mati niku. Nah, salah takok bisa membuat nyawa orang hilang. Nah, seperti ini. Orang yang sakit, dia junub, kemudian dia diminta untuk mandi, lalu dia meninggal dunia niku. La haula wala quwata illa billah niku. Jadi ini yang tidak diperbolehkan. Jadi saya ulangi lagi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ada 6 sebab orang diperbolehkan untuk tayamum. Apakah 6 sebab itu satu-satunya yang benar? Tidak. Yang pertama, tidak kunjung menemukan air setelah mencarinya. Yang kedua, udzur seperti sakit. Yang ketiga, ada hal yang mencegah untuk mendapatkannya, seperti ada hewan buas atau dia dimasukkan ke dalam penjara. Yang keempat, terdapat air tapi lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi daripada digunakan untuk berwudu. Yang kelima, ada air tapi harganya mahal. Yang keenam, ada luka, kalau dia harus mandi besar atau dia harus berwudu malah menghilangkan keselamatan jiwanya. Jadi itu 6 hal kata Imam Ghazali seseorang diperbolehkan untuk melakukan yang namanya tayamum. Kemudian kata Imam Ghazali lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, fasbir, maka bersabarlah, hatta yadkhula waktul faridoh, sampai masuk waktu sholat. Jadi kata sebagian ulama yang setahu saya, orang itu boleh melakukan tayamum yaitu kalau sudah masuk waktu sholat. Saat ini subuh jam setengah gangsal ya. Nah, setengah gangsal, setengah 5. Jadi kalau kita tayamum jam 4:04 lalu digunakan untuk melaksanakan sholat subuh, itu tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, baru diperbolehkan untuk bertayamum. Saat ini luhure jam 11:37. Niku wonten wong sregep tapi sanyune ning omahe rusak. Nah niku pengen sholat teng masjid. Nah karena sanyune rusak, sanyune tanggane rusak, pansimase macet kabeh. Nah, pansimase macet kabeh. Nah dia jam 11:04 sudah tayamum, digunakan untuk sholat zuhur. Maka kata ulama itu tidak boleh, harus sudah masuk waktu sholat. Nah ini penting saya sampaikan. Saya itu saya punya teman sahabat mantan ketua PDPM yaitu Ustadz Amin Sutresno. Beliau alumni Pondok Termas. Itu kadang-kadang beliau bilang gini, ya mungkin orang Muhammadiyah atau non Muhammadiyah itu ngaji tauhidnya bagus, tapi ngaji fikihnya kurang kadang-kadang. Hal seperti ini banyak yang tidak tahu. Ngaji hadis bagus, ngaji kitab tauhid bagus, masalah fikih dasar banyak yang tidak tahu. Ngaji fikihnya kurang, dan ini yang saya temui di beberapa teman saya yang ngaji tauhidnya bagus, rata-rata fikihnya kurang. Saya punya teman banyak, dia sudah menyelesaikan kitab tauhid, kitab Salasatil Usul, Syarah Subhat, dan kitab-kitab akidah yang lain. Tapi untuk seperti ini banyak yang tidak tahu. Nah, kenapa? Ya mungkin belum ngaji mungkin. Nah,
Jadi yang pertama kata Imam Ghazali, fasbir, bersabarlah, janganlah engkau tergesa-gesa untuk bertayamum hatta yadkhula waktul faridah, sampai sudah masuk waktu sholat wajib. Tsumma qsid sha'idan thayyiban, kemudian carilah tempat yang bersih, tempat yang suci, tempat yang halal. Tsumma qsid sha'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun, carilah tempat yang halal, di situ terdapat debu yang murni, suci dan halus. Cari tempat yang baik, itu kata. Tapi kalau di sebagian nopo nggih, niki kalau wong sing hati-hati, saya tidak mengatakan yang tidak hati-hati, wong sing hati-hati niku, kalau kiai-kiai zaman rumiyin, kiai-kiai zaman rumiyin niku, kalau mereka mau tayamum niku dia mencari tanah, mboten pasir nggih, mboten pasir pundi, gendol nggih. Pasir, dia mencari tanah, duduk lemah, terus dia tanahnya dimasukkan ke dalam saringan apa niku? Saringan sing tipis-tipis niku. Saringan apa nggih? Mungkin saringan santen. Nah, itu di niku diupluk-upluk sampai muncul yang namanya debu. Nah niku digunakan untuk tayamum. Niku terus dimasukkan ke dalam piring atau apa, digunakan untuk tayamum. Itu disaring ngoten niku. Niku nek kiai zaman dhisik ngoten niku, saking hati-hatinya. Lah meskipun kalau di Muhammadiyah, kalau ada orang yang sakit, maka ditempelkan di tembok itu sudah cukup. Itu baik. Tapi kalau pengen hati-hati seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sakit masuk rumah sakit, dia harus tayamum, yaitu yang ringan, diusapkan tangannya ke tembok. Nah, tapi kalau pengen hati-hati, digoleke lemah sing disaring. Niku ngati-hati. Niku model kiai zaman dhisik niku. Diayak nggih, diayak niku diayak. Nek rumiyin nek menawi nate mondok desa paham biasanya. Niku ngati-ngatine wong desa lan. Kenapa nggih kula daerah pondok jadi tahu hal seperti itu. Jadi kemudian carilah tempat yang halal, tempat yang baik, yang terdapat debu yang murni, suci dan halus. Fadrib alaihi bikaffaika, kemudian kata Imam Ghazali, sentuhlah debu tersebut dengan telapak tanganmu, dhamman baina asabiika, dengan cara bagaimana? Merapatkan jari jemari. Nah, terus kata di sini, kata Imam Ghazali, ini jari jemarinya dirapatkan, mboten ngeten iki. Mboten ngeten iki. Tapi menurut Imam Ghazali bentuknya di apa? Doman, niku di apa? Dirapatkan kedua telapak tangannya. Ini termasuk istihadnya para ulama seperti ini. Iki. Tapi nek wong loro nggih mboten sadar ngenten iki pun saged ngeten iki pun kepleh Pak, mboten napa-napa jadi wong loro nggih. Ngeten iki. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ini sebenarnya kurang satu. Apa itu? Sebelum bertayamum diawali dengan basmalah seharusnya nih. Tapi tidak tahu kenapa Imam Ghazali tidak mengawali dengan ucapan basmalah. Wan wistibahata fardis sholah, dan niatkanlah untuk diperbolehkannya sholat fardu. Jadi niatnya dipergunakan untuk apa? Diperbolehkan sholat fardu, mengganti yang namanya berwudu tersebut. Wamsah bihima, gunakanlah kedua telapak tanganmu untuk mengusap wajhaka kullah, semua wajahmu, marrotan wahidan, sebanyak satu kali. Nah, terus ini saya praktekkan. Jadi kalau orang tayamum, ini kata Imam Ghazali, mungkin kita bandingkan dengan fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi ada pembanding. Jadi yang pertama,
modelnya seperti ini, kemudian seperti ini diginikan. Lah niki yang kadang-kadang kurang ngeten niki, terus diginikan niki irungnya itu loh agak diginikan, mboten ngeten niki, tapi apa diginikan terus ini niki niki. Nah, niki ngeten niki. Niki ampun kesupen. Nanti gini, ada gini. Niki urungnya rada dikit. Lah ini yang bawah disampirkan seperti ini. Nah, ngeten niki. Jadi niki ini nempel di sini. Nanti ngeten niki dinikan. Jadi yo saya ulangi, ini semuanya adalah istihad ulama untuk kebaikan. Ngeten niki terus gini. Ini jangan sampai ini jangan sampai kedua jempol tidak berjalan, ini harus berjalan. Lalu yang terakhir kedua telapak tangan ngeten niki, irungnya ditutut. Nah, seperti ini bentuk tayamum yang sempurna, ditutut ngeten niki lah. Oke, saya ulangi, ampun ngeten niki terus bul ngeten niki. Nggih, berarti ditutut seperti ini. Itu kata Imam Ghazali seperti itu. Lalu kata Imam Ghazali lagi, wala tatakallaf, jangan berlebih-lebihan. Wala tatakallaf, janganlah berlebih-lebihan. Isolal hubar, untuk meratakan debu. Ila manabiti sya'ri, sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Apa maksudnya? Jangan berlebihan menyampaikan debu sampai tempatnya rambut. Maksudnya ngeten, jangan sampai kita itu tayamumnya di kepala ngeten. Teniki terus diusapke tenggone rambut niku, namanya berlebihan. Kenapa? Yang diusap hanyalah wajah, tidak sampai ke rambut. Itu kata Imam Ghazali, berlebihan. Wala tatakallaf, janganlah berlebihan. Nah, ngeten niki apik ya ini niku. Mboten apik bodho jenenge niku. Namanya berlebihan. Khaffan au kathuf, apakah rambutnya itu tipis atau rambutnya tebal? Ini mentang-mentang gundul, ndak punya rambut, sisanke wae. Wah, sisanke sampai seperti ini. Nah, eleke apa to? Eleke ngawur. Eleke apa? Eleke ngawur nih. Atau rambutnya tebal, ibu-ibu mungkin rambutnya panjang, gen mantep diginikan. Wah, itu namanya seperti orang yang berwudu, tidak orang yang bertayamum. Harus seperti itu. Jangan sampai yang namanya berlebihan di dalam tayamum. Tsummanzi khotamaka. Kemudian kalau kamu punya cincin, cincinnya harap dilepas. Tidak hanya orang tayamum, orang yang berwudu pun sebaiknya cincinnya pun juga dilepas. Insya Allah kalau bapak-bapak tidak punya cincin, tapi kalau ibu-ibu ini mohon diberikan pengertian, yang punya cincin pernikahan ini kalau berwudu sebaiknya cincin itu dilepas. Kenapa? Agar air bisa masuk ke dalam kulit, agar bisa mengalir di dalam kulit niku. Ya termasuk tayamum seperti itu. Lah, karena ini dawuh Imam Ghazali ini panjang, ini saya sampaikan, saya ringkas saja. Kalau Imam Ghazali beliau bermadhabkan Syafi'i, maka menurut beliau yang namanya bertayamum itu dengan 2 kali tepukan tangan. Yaitu yang pertama yaitu dengan cara mengusap wajah, lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua tetap menepuk kedua tangan, kemudian dialirkan ke siku. Nah, ya kalau yang siku bagaimana? Ini kalau simpulkan dari Imam Ghazali karena mungkin waktunya tidak cukup.
kita compare dengan fatwa Muhammadiyah biar semua tahu. Jadi kalau yang kedua, ini kata Imam Ghazali seperti ini. Nah niki seakan-akan nggih, seakan-akan di telapak tangan kiri ini ada debu. Ngeten niki diginikan, seakan-akan ini debunya napa nggih? Berjalan terus sampai sini. Nah ini harusnya jamnya dilepas. Jamnya dilepas. Pas nggih. Seperti ini, niki seakan-akan bayangan kita ada debunya. Niki menurut mazhab Syafi'i ini. Diginikan, kalau diginikan niki harus apa? Harus nyambung, diginikan, terus diginikan. Jadi di sela-sela. Khalil baina asabi. Nah, saya ulangi lagi, kalau menurut mazhab Syafi'i kata Imam Ghazali, yang pertama dia seperti ini. Yang kedua seperti ini. Niki diteruskan, niki kita niki selesai. Pun itu di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak seperti itu. Kalau di Muhammadiyah seperti apa? Di dalam tuntunan tayamum menurut daripada Muhammadiyah berdasarkan hadis Sahih Bukhari, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu seperti ini. Fadoroban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardo. Yang pertama adalah kedua tangannya ditepukkan di tanah, wa nafakha bihima, kemudian ditiup, wa nafakha bihima atau wa nafakha fihima, ditiup. Terus apa? Summa wasaha bihima wajhahu wa kafi. Kemudian apa? Diusapkan di wajah dan di telapak tangan. Sudah selesai. Ngeten niki disebul wajah, ngeten niki. Sudah selesai. Tanpa kholil baina asobi, tanpa harus apa namanya? Diusap-usapkan ke telapak tangannya, seperti ini selesai. Nah, itu. Terus kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang seperti ini, kalau belum sempurna disempurnakan, Mas. Nek mazhab Syafi'i sing bener niku ngeten niki. Karena kadang-kadang ada yang tidak tahu yang mazhab Syafi'i ngeten niki, terus yang tangan ngeten niki tok. Ngeten niki tok. Wah, ini kurang baik. Ya harus seperti ini, ngeten niki diurutke ngeten niki. Tapi kalau menurut Muhammadiyah tepukkan satu kali, ditiup seperti ini, dah selesai. Nah, selesai. Tapi saya ulang lagi, tayamum saya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada air wudhu, ada air. Nanti tidak sah. Asalnya tidak ada air. Oglangan. Mungkin di beberapa tempat ada yang namanya pansimas. Pansimasnya rusak. Rong RT renek banyu. Bagaimana? Cukup untuk melakukan tayamum. Tapi setahu saya di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebelum tayamum tetap disarankan untuk mengucapkan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini setahu saya kita mengcompare menurut Imam Ghazali yang bermadhabkan Syafi'i dan menurut pemahaman daripada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setahu saya seperti itu, sepengetahuan saya. Nanti niki karena ilmu semuanya dibuka biar tidak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tayamum? Sampun jelas nggih, tayamum nggih. Nggih, insyaallah sampun jelas.
Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Batune ngedrop entek. Oh iki batune.